Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwa faqad faza al-muttaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur dan memuji Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita sampai hari ini. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman, sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh sekalian alam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Islam, kepemimpinan mendapat perhatian yang sangat tinggi. Bahkan di kalangan ulama salaf mengatakan 70 tahun berada di bawah pemimpin yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin. Pernyataan ini bukan berarti bahwa mentoleransi kezaliman pemimpin, melainkan petunjuk bahwa betapa pentingnya kepemimpinan ini, betapa pentingnya kehadiran kepemimpinan dalam suatu negara, dalam suatu daerah. Islam memang tidak mengajarkan tentang cara khusus bagaimana proses pengangkatan seorang pemimpin. Khulafaur Rasyidin yang memimpin setelah Nabi wafat pun diangkat sebagai khalifah dengan cara yang berbeda-beda. Dengan demikian, persoalan mengangkat pemimpin, memilih pemimpin pada dasarnya adalah persoalan ijtihad, yakni olah pikir, pemikiran tentang sistem politik yang paling sesuai dengan kemaslahatan di zamannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di negeri kita ini tercinta ini dilewati dengan berbagai proses pemilihan atau yang dikatakan dengan pemilu. Di dalam pemilu kita tahu bersama orang berhak diangkat sebagai pemimpin dan berhak juga memilih siapapun untuk menjadi pemimpinnya. Tapi tentu saja hadirin, hak dipilih dan memilih seorang pemimpin ini dibatasi oleh norma-norma atau ketentuan-ketentuan tertentu. Yang pertama, misalnya tidak menghalalkan segala cara dalam meraih suatu jabatan politik. Karena politik pada dasarnya mulia hadirin. Politik melalui pemilu yang perantara bagi tujuan terselenggaranya masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Tujuan tersebut tentu adalah tujuan yang mulia. Untuk itu dengan tujuan yang mulia ini, maka politik harusnya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan bersama, tidak melanggar norma-norma, tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan,
dilakukan tidak secara membabi buta, menghalalkan segala cara, dan mengorbankan tujuan mulia dari politik itu sendiri. Salah satu norma aturan dalam pemilu di negara kita ini dan diatur juga dalam Islam adalah tidak melakukan money politik uang yang sebagaimana telah diumumkan dalam himbauan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Batang. Dalam Islam pun melarang keras politik uang, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 188 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Lebih rinci lagi dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menguntungkan keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Dari keterangan ini, ayat dan hadis ini, nampak bahwa dosa politik uang, dosa suap menyuap tidak hanya diterima oleh politisi saja, tetapi juga perantaranya, bahkan kita sebagai penerima politik uang, penerima uang daripada hasil politik uang. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah, sudah lazim kita dapati politisi memberikan sesuatu kepada calon pemilih atas nama zakat dan sedekah dan harta miliknya. Tetapi jika terbesit dalam niatnya untuk memilih salah satu calon, maka keutamaan sedekah, keutamaan daripada zakatnya akan hilang, dan ini akan jatuh hukumannya sama dengan suap. Dan suap kita tahu bersama bahwa hukumnya adalah haram. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah, di musim pemilu ini memang kecil sekali kemungkinan orang tidak memahami maksud terselubung bila seseorang politisi memberinya uang meski tanpa berbicara apapun. Ketika status riswah atau suap benar-benar jatuh, maka ia sama dengan memakan harta haram. Maka begitu hadirin, tiap umat Islam memikul kewajiban dirinya mengkonsumsi harta haram. Cara mendapatkannya juga yang haram. Banyak dalil yang menunjukkan tentang ancaman bagi jasad yang kemasukan barang haram. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh masyarakat, hadirin sekalian jemaah Jumat, mari kita berani menolak apabila terdapat oknum yang membagi-bagi uang agar mendukung salah satu calon bupati Bulukumba dalam pilkada 2020 ini. Berlaku juga pada kebijakan yang dibacakan tadi dari himbauan penyampaian dari Bawaslu Kabupaten Bulukumba dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 187A ayat 1 dan 2. Pemberi maupun penerima politik uang akan sama-sama mendapatkan sanksi berupa pidana minimal penjara 36 bulan, maksimal 72 bulan, denda 200 juta dan maksimal 1 miliar. Undang-undangnya memang berbunyi seperti itu. Kalau pemilu tahun lalu 2019 politik uang harus memenuhi kualifikasi semisal hanya pemberi suap saja, tetapi tahun 2020 ini penerima suap juga akan menerima sanksi sama dengan sanksi pemberi suap. Hadirin sekalian jemaah Jumat rahimakumullah, yang kedua yang perlu kita hindari adalah kita hindari sama-sama belajar untuk tidak menyebarkan ujaran kebencian, berita-berita fitnah. Sekarang kita lihat betapa gampangnya orang menyebarkan berita ujaran kebencian di media sosial. Secara tidak sadar, ini adalah perbuatan dosa terhadap sesama manusia. Kalau itu kita lakukan, maka dosa terhadap sesama manusia akan susah diampunkan oleh Allah. Kalau dosa terhadap Allah akan diampunkan melalui taubatan nasuha. Tetapi kalau dosa terhadap sesama manusia, kita memfitnah, menyebarkan berita ujaran kebencian, maka kita akan kena dengan dosa terhadap sesama manusia. Dosa terhadap sesama manusia akan diampunkan oleh Allah melalui proses maaf memaafkan. Tidak bisa
kita seorang melakukan perbuatan dosa terhadap sesama manusia, lalu kita berdoa memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah saya, ya Allah. Saya telah memfitnah si fulan. Kalau boleh saya bahasakan, Allah akan mengatakan, selesaikan dulu urusanmu dengan orang yang kamu fitnah. Baru proses tobatmu saya terima, kata Allah. Kenapa Islam mengatur aturan yang sebesar ini? Supaya kita setiap muslim berpikir seribu kali sebelum kita menebar ujaran-ujaran fitnah, ujaran-ujaran kebencian, apalagi di media sosial. Untuk itu mari kita berhati-hati, jaga lisan, senantiasa berprasangka baik kepada sesama manusia, apalagi dalam pemilu kada 2020. Kita selalu berpotensi diperhadapkan dengan konflik, baik itu sesama pendukung atau sesama tetangga, bahkan sama penghuni rumah. Kita berpotensi untuk terputusnya tali silaturahmi ini. Untuk itu kalau ada dosa yang telah kita lakukan, mari kita segera untuk selesaikan ini. Karena kalau ada dosa terhadap sesama manusia, maka kita kena hadis Rasulullah. Atadaruna ma huwa muflis. Tahukah kamu orang yang bangkrut, kata Rasulullah? Ada sahabat yang menjawab bahwa orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang. Tetapi apa kata Rasulullah? Rasulullah terus menjawab bahwa di surga itu tidak butuh uang untuk menikmati segala fasilitas yang ada di surga. Tetapi orang yang bangkrut, kata Rasulullah, adalah orang yang melakukan dosa terhadap sesama manusia, memfitnah saudara-saudaranya, menebarkan ujaran-ujaran kebencian, maka dia kena dengan hadis ini. Orang yang bangkrut di akhirat nanti. Demi keadilan, kata Rasulullah, amalannya selama ini di dunia, pahala salatnya, pahala puasanya, bahkan pahala hajinya harus dibayarkan dengan orang yang dia fitnah. Baru satu orang yang fitnah misalnya, bagaimana dengan banyak orang yang telah dia fitnah? Maka demi keadilan, kata Rasulullah, dosanya orang yang dia fitnah akan diberikan kepadanya, habis amalnya, dosa pun diberikan kepadanya. Untuk itu marilah kita senantiasa menjaga lisan, untuk senantiasa berprasangka baik, menjaga pikiran dan hati ini. Karena Allah memberikan kita hati untuk kita gunakan untuk senantiasa berprasangka baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan sebuah kisah. Semoga menjadi renungan bagi kita agar kita senantiasa berprasangka baik kepada sesama manusia. Seorang atau laki-laki yang mempunyai anak meninggalkan seekor anjingnya, anjing kesayangannya, di sebelah anaknya yang sedang tertidur, dengan maksud tujuan bahwa sang anjing ini menjaga anak ini. Dan berniatlah pergi berburu ini sang ayah ini, masuk ke dalam hutan, dan di tengah hutan terpikirkan dengan anaknya yang ditinggalkan. Maka segeralah itu mengambil keputusan untuk pulang, karena nanti terjadi apa-apa terhadap anaknya. Setelah kembali di rumah, ia pun melihat seekor anjing kesayangannya ini menggonggong dan penuh darah di sekitar mulutnya. Apa yang dipikirkan sama persis dengan mungkin apa yang kita pikirkan, bahwa mati ini anakku ini diterkam oleh sang anjing ini, dan bergegaslah untuk mengeluarkan senapannya, mengarahkan kepada kepala ini sang anjing. Sang anjing ini pun mati, dan pergilah melihat sang anaknya di dalam, khawatir terjadi apa-apa. Setelah melihat anaknya selamat, dan ternyata ada serigala di samping anaknya yang berlumuran darah mati diterkam oleh sang anjing. Untuk itu marilah kita senantiasa berprasangka baik, berpikiran positif, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terkadang orang yang kita anggap tidak baik ternyata membawa berkah dan keselamatan bagi kita semua. Mari kita jaga hati dan pikiran ini. Semoga pemilu kada 2020 tanggal 9 Desember nanti kita wujudkan pemilu yang damai, yang adil, sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amara bil jihadi wa ittisali bihablillahi jami'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman taman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsiran amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa atii'u la'allakum tuflihun. Fa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amara bi amri bada'ahu bi nafsi wa thanna bi malaikatihi qudsi wa qala subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karim mujibud da'wat wa qadar. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum wa lidzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.